Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat selalu dan tetap kuat dan tetap semangat walaupun kita ini dilanda musibah yang udah hampir 1 tahun, yaitu COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita semakin kuat, menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Dan buat semuanya, stay safe, tetap jaga jarak, terus tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah, saya Fendrik Iqbal dan teman kelompok saya Ariza Rahmat Hidayat akan menyampaikan materi yang berjudul Water Treatment Plant atau WWTP atau disingkat dengan instalasi pengolahan air limbah. Water Treatment Plant ini atau WWTP ini sangat penting. Kenapa penting? Ayo kita jelaskan. Pengertian Wastewater Treatment Plant atau WWTP menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa IPAL atau instalasi pengolahan air limbah adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses atau mengolah cairan sisa proses produksi pabrik sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, menurut lebih istilah atau lebih mudahnya lagi, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Waste Treatment Plant ini atau WTP adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa si WWTP ini merupakan suatu sistem atau suatu cara untuk peroleh air atau hasil buangan itu yang lebih bagus sehingga sesuai dengan baku mutu SNI atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini bukanlah suatu proses. Selanjutnya yang diproses itu ada dua juga, ada kayak limbah domestik dan limbah industri. Limbah domestik ini biasanya ada orang nyebut juga instalasi pengolahan limbah komunal yang selanjutnya disingkat dengan IPAL komunal, merupakan sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat, yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal atau digunakan oleh sekelompok rumah tangga agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan. IPAL komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik dalam skala besar yang dipakai secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga. Penggunaan IPAL komunal ini dapat mewujudkan kota yang sehat melalui pengolahan air limbah domestik yang tepat, pelindungan kesehatan masyarakat, melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup yang efisien. Itu air limbah domestik. Air limbah domestik ini banyak nih. Ada juga air limbah domestik dari perkantoran, air limbah domestik dari rumah sakit, ada juga air limbah domestik dari dapur atau masyarakat gitu. Contohnya juga dari kotoran atau dari dapur gitu. Selanjutnya ada air limbah industri. Air limbah industri ini biasanya dari pengolahan atau pengolahan produksi dari pabrik itu sendiri. Pengolahan air limbah industri ini, pabrik ini sendiri, yaitu dari produksi ini kita tahu gitu, dalam apapun yang melakukan proses pasti menghasilkan buangan. Begitu pula dengan pabrik, apa yang diproses itu pasti menghasilkan buangan tersebut gitu. Sama kayak energi, apapun yang menghasilkan energi pasti menghasilkan buangan. Itu pabrik. Jadi buangan itu dalam bisa bentuk padatan maupun bentuk air. Kita lebih fokus ke air limbah industrinya.
yang perlu diperhatikan juga. Apalagi pabrik gitu, baik itu manufaktur maupun itu pabrik chemical, itu pasti menghasilkan buangan, dan itu pasti menghasilkan buangan yang sangat berbahaya juga kalau dibuang langsung. Apalagi chemical itu, kimia, pasti bahaya banget langsung dibuang ke lingkungan tanpa ada proses terlebih dahulu. Maka dibuatlah WTP untuk memproses si air limbah sebelum dibuang terlebih dahulu ke lingkungan. Ini butuhkanlah proses gitu. Selanjutnya, WTP ini sendiri ada peraturan yang mengaturnya, yaitu berdasarkan UU RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Di WTP ini sendiri diketahui itu perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta penjagaan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Selanjutnya, pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri. Selanjutnya, kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil. Kalau industri kecil itu nggak perlu memenuhi WTP. Biasanya dari hasil tersebut kita juga tahu bahwa fungsi WTP tersebut itu adalah pengolahan, baik itu pengolahan limbah pertanian untuk pembuangan kotoran hewan, residu pestisida dan sebagainya di lingkungan pertanian. Juga ada pengolahan limbah perkotaan, biasanya limbah domestik untuk membuang limbah manusia atau tinja, dan limbah rumah tangga lainnya seperti dapur. Limbah dari dapur itu juga perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, pengolahan limbah industri untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan. Ini disebut dengan air limbah industri. Limbah industri ini paling banyak ini di kawasan gitu, dan itu harus diolah terlebih dahulu agar baik untuk lingkungan. Buat keberadaan WTP ini, saya mengambil salah satu contoh, yaitu WTP yang ada di PT PJB UBJOM PLTU Rembang. Ini kebetulan tempat saya PKL dulu juga selama 6 bulan. Jadi beberapa bulan, sebulan saya di WTP ini untuk mempelajari, walaupun tidak terlalu mendalami karena basic sendiri yaitu adalah analis kimia. Jadi sebenarnya WTP itu sama sih sebenarnya, ya prinsip pembuatannya itu ya untuk mengolah air limbah gitu sebelum dibuang ke lingkungan. Tapi ya mungkin yang membedakan beberapa cara atau reagennya berbeda, yaitu adalah si industrinya itu melakukan apa sih, prosesnya, produksi apa sih gitu. Itu yang membedakannya, ada perlakuan berbeda lah untuk di WTP-nya sendiri gitu. Dan saya ngambilnya khusus untuk PT UBJOM PLTU Rembang, gitu, pembangkit listrik gitu. Di WTP PT UBJOM Rembang ini, proses WTP-nya ini memiliki prinsip yaitu unit pengolahan air limbah atau wastewater treatment plant didesain untuk mengolah air limbah yang berasal dari power plant. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, apapun yang melakukan proses pasti mengeluarkan buangan, atau apapun yang menghasilkan energi, yang menghasilkan energi pasti menghasilkan buangan gitu, pasti. Jadi buangannya itu dari power plant sendiri. Nah, ini ada spesifikasi kapasitas dari plant pengolahan air limbah ini adalah 20 meter kubik per jam untuk tangki neutralisasi dan pencampuran 160 meter kubik per jam untuk coal yard runoff pond dan 110 meter kubik per jam untuk ash runoff pond. Ini untuk coal nih, tadi kata-kata di pertambangan, walaupun ini bukan pertambangan, coal ini batu bara, dan ini perlu di hasil buangnya perlu di cek juga, maksudnya diolah juga ini, karena ini batu bara ya, yang perlu di proses yang terjadi pada WTP yang ada di PT UBJOM Rembang. Dari tabel ini kita bisa lihat
Itu ada wastewater storage plan, ada unit neutralizing pit, ada pH control oxidation, coagulation sediment, solid instrument tank, neutralizing pit, clear water pit. Dari ini kita bisa lihat ini sebenarnya sama dengan WTP lainnya. Standarnya sama. Ada slot yang dihasilkan atau padatan yang dihasilkan, ada juga bentuk cairan yang akan dibuang langsung ke lingkungan kalau sudah sesuai standar. Wastewater storage plan ini yaitu adalah semua air limbah ditampung ke wastewater storage plan, itu storage, itu ada penyimpanan, dilakukan proses agitasi dengan atomizing air atau dialiri udara blower untuk memperoleh kualitas air limbah yang merata. Limbah yang tadinya gumpalan padat akan berubah menjadi butiran kecil serta memperbaiki COD. Ini COD, chemical oxygen demand. Nanti kita bahas lagi di slide selanjutnya. Yang COD ini, blower yang dioperasikan harus ada buah agar sisi barat dan sisi taman teragitasi. Selanjutnya limbah dialirkan ke unit neutralizing pit. Nih, sekarang ada nih blower, selalu ada blower untuk mengalirkan oksigen. Biasanya air yang di limbah itu biasanya ada oksigennya gitu. Kenapa? Karena ada beberapa di WTP itu membutuhkan oksigen karena menggunakan pengurainya itu mikroba sendiri. Jika mati mikrobanya misalnya karena nggak ada oksigen, itu menghasilkan bau. Kadang juga menghasilkan beberapa parameter tinggi. Nanti kita bisa jelaskan. Selanjutnya itu unit neutralizing pit. Di unit neutralizing pit ini limbah diproses agitasi dengan atomizing air sehingga diperoleh limbah yang benar-benar di sini diperoleh hasil COD yang lebih rendah. Dari sini di wastewater storage plan ini COD lebih rendah lagi unit neutralizing pitnya. COD-nya. Selanjutnya ke pH control oxidation pit. Di pH control oxidation pit ini, sinilah terjadi proses pemisahan atau belum bentuk padatan juga cairan. Di pH control oxidation pit ini, coagulant, sedimentation tanks atau dalam bentuk padatan. Di sini padatannya. Kita lihat dulu di pH control oxidation pit ini. Pada pelatan ini, air limbah mengalami proses neutralizing atau netral secara otomatis dengan menambahkan NaOH atau HCl untuk memperoleh pH sesuai dengan persyaratan 6,5 atau 8,5 sesuai dengan regulasi. Selain itu ditambahkan pula koagulan atau pengumpalan pada airnya. Itu dengan menambahkan ferric chloride hydrate untuk mengabsorpsi suspended salt yang kemudian akan dibentuk menjadi gumpalan. Jadi dia menyerap itu yang ada padatan di dalam air tersebut sehingga membentuk vlog atau gumpalan. Yang hasil gumpalan tersebut jika berbentuk cairan, masih ada bentuk cairan, itu dibuang lagi ke neutralizing pit. Kalau endapan yang berada di bawah ini akan dilanjutkan ke sludge instrument tank. Di sludge instrument tank ini, sludge itu dilakukan terlebih dulu tindakan sebelum dibuang atau digunakan terlebih dahulu lagi, itu dengan cara diaduk pelan-pelan dengan scraper dan kemudian dipompa ke sludge storage pond sebagai mana tempat penampungan lumpur. Air yang bening mengalir ke neutralizing pit ini di sininya langsung ke neutralizing pit. Kalau enggak tetap stay di sludge instrument tank. Yang bentuk padatan ini biasanya ada yang dibuang, tapi kebanyakan sih ini diproses lagi untuk menjadi bahan campuran semen. Jadi di sini kita tahu barang yang kelihatannya tidak berharga, tidak berguna ini bisa digunakan lagi. Selanjutnya neutralizing pit ini, padatan ini dilakukan kontrol pH. Di pH lagi nih sebelum dibuang lagi, di kontrol pH lagi dengan menambahkan sel atau NaOH melalui kontrol valve. Apabila pH belum memenuhi syarat, maka air limbah akan dialirkan secara otomatis melalui three-way valve kembali ke sini. Kalau masih kurang, masih belum, kembali lagi ke wastewater treatment storage plant. Air limbah sudah memenuhi syarat, itu dibuang ke dikumpulkan ke purified waste treatment atau effluent tank, dan selanjutnya baru dibuang ke laut. Kalau ke water treatment ini ada penampungan limbah dipisahkan lumpur, selanjutnya dipompa ke filter. Selanjutnya nilai ambang batas atau WTP ini banyak banget soalnya regulasinya, tapi saya ambil yang paling sederhana aja dulu, tapi ini udah mendekatin.
Yaitu saya ambil di kegiatan industri tekstil, itu sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Itu ada BOD, COD, TSS, fenol, amonia, sulfida, minyak, limak, dan pH debit limbah paling. Di sini kita lihat kalau kadarnya paling tinggi itu berdasarkan satuannya mg miligram per liter atau ppm. Di sini kalau rendah bagus, kalau tinggi ini yang bahaya gitu. Itu yang berbahaya bagi lingkungan. Kenapa bahaya? Kita jelasin di sini. Dari standar baku ini kalau dapat ditarik kesimpulan, jika hasilnya tinggi dari apa yang ditentukan, yaitu BOD tinggi, COD tinggi, TSS tinggi, pH tinggi, dan amonia tinggi. Pertama itu adalah BOD tinggi dan COD tinggi. BOD dan COD ini sama sebenarnya, oksigen demand. Tapi yang bedanya itu adalah biological oksigen demand, di sini chemical oksigen demand. Bedanya ini biologicalnya biologis, COD ini chemical. BOD ini biological oksigen demand itu adalah kebutuhan oksigen biologis untuk memecah bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme. Selanjutnya COD, singkatan dari chemical oksigen demand atau kebutuhan oksigen kimia untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan di dalam air. Melalui kedua cara tersebut dapat ditentukan tingkat pencemaran air lingkungan. Perbedaan dari kedua cara uji oksigen yang terdapat dalam air tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. Chemical oksigen demand adalah kapasitas air untuk menggunakan oksigen dalam peruraian senyawa organik terlarut dan mengoksidasi senyawa anorganik seperti amoniak dan nitrit. Biological oksigen demand adalah kuantitas oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme aerob dalam menguraikan senyawa organik terlarut. Jika BOD tinggi, maka dissolved oksigen DO menurun karena oksigen yang terlarut dalam tersebut digunakan oleh bakteri. Akibatnya ikan organisme air kekurangan DO. Hubungan keduanya adalah sama-sama untuk menentukan kualitas air. Tapi BOD lebih cenderung ke arah cemaran organik. Dari BOD tinggi, COD tinggi. Ini berarah ke satu. Yaitu DO atau demand oksigen. Itu adalah kadar oksigen yang terlarut dalam air. Sejarah sederhana, jika BOD tinggi, COD tinggi, DO akan turun. Sehingga oksigennya turun. Dan dapat kita ambil sampel aja lah, lebih mudahnya. Kita nih misalnya menghirup oksigen, terus BOD COD tingginya itu anggap aja saja asap gitu, maksudnya asap gitu. Kalau kita hirup, kita pasti batuk, kita kena penyakit kayak ispa, saluran pernafasan gitu. Seperti itu bisa, oksigennya menurun. Itu yang dirasakan oleh makhluk yang ada di ikan, contohnya organisme yang ada atau ekosistem yang ada di laut tersebut, air tersebut. Jadi BOD dan tinggi ini, COD tinggi ini sangat perlu diperhatikan gitu. Soalnya TSS tinggi. Kita lihat nih, TSS tinggi atau total suspended solid ini. Ini lihat warna, dari warnanya ini bisa ditentukan ini TSS-nya tinggi karena total suspended solid. Ini dari airnya berwarna hitam. Ini banyak partikel atau beberapa bahan-bahan yang ada di sini. Dari partikel-partikel ini, maksudnya dari suspended solid ini yang mengapung di atas air, ini menghalangi air atau menghalangi matahari untuk masuk ke dalam air ini, sehingga dapatnya DO juga turun ini, berpucuk kepada DO lagi gitu. Sehingga oksigen yang di dalam air ini nggak sesuai dengan standar oksigen gitu yang harus diterima oleh si ikan gitu. Sebenarnya pH tinggi, pH rendah ini juga pengaruhnya, yaitu adalah pH rendah dari 6 asam, pH tinggi itu basa. Kalau air terlalu asam juga berbahaya bagi lingkungannya, juga asam yang tinggi ini mengandung busa. Tinggi amonia tinggi ini juga pengaruh gitu terhadap lingkungan. Jika amonia ini dibuang secara terus-menerus, amonia tinggi ini tanpa diketahui dan dibuang saja gitu, karena beranggapan air yang dibuang itu tidak terlalu kelihatan kotor gitu. Kadang-kadang kalau tidak kelihatan kotor belum tentu, kalau tidak kelihatan kotor belum tentu baik gitu. Ini dibuang saja gitu. Maka diadakanlah suatu pengecekan buat amonianya gitu. Karena amonia ini sangat berbahaya. Jika dikit, walaupun dikit, itu juga berbahaya. Kalau sering terus-menerus, maka bakalan banyak amonia yang terbuang gitu. Dan juga berbahaya bagi lingkungan. Nah, dapat ditarik kesimpulan juga dari semua yang saya sampaikan, bahwa WTP ini berguna atau berfungsi atau diciptakan itu untuk memproses
air, baik itu buangan dari domestik maupun dari industri, yang sebelum dibuang ke lingkungan itu diproses terlebih dahulu sehingga sesuai dengan standar regulasi yang telah didapatkan gitu, atau ditetapkan. Dari itu pula lingkungan tidak tercemar dan tidak kotor, sehingga saling kesinambungan, itu kita saling menjaga lingkungan kita. Ketika kita menjaga lingkungan, kita menjaga alam, alam juga menjaga kita, sehingga tidak ada datangnya bencana atau apapun itu. Jadi kita meyakini kita tidak hidup sendiri di dunia ini, ada makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan, dan kita harus saling menjaga. Dan tugas kita juga sebagai khususnya mahasiswa teknik lingkungan yang lebih mengerti tentang lingkungan, karena kita sudah belajar, kita sudah dikasih pengetahuan untuk memberikan effort, kita memberikan kemampuan kita sepenuhnya buat lingkungan, baik itu di sekitar kita terlebih dahulu maupun untuk Indonesia secara meluasnya. Dengan ilmu yang kita bermanfaat ini juga baik buat kita, pahala buat kita. Jadi lebih memiliki rasa untuk melindungi lingkungan itu ya dari kita, teknik lingkungan ini mahasiswa, dan kita berikan ke orang lain agar tumbuh juga rasa untuk melindungi lingkungan kita gitu. Dan oleh karena itu kita lebih mendalami ilmu teknik lingkungan ini sangat bagus, dan memahami tentang WTP juga gitu. Kita bantu-bantu misalnya kalau pabrik-pabrik untuk membuat atau menciptakan WTP yang baik dan benar, sehingga air yang dibuang itu bagus dan baik buat lingkungan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang tolong dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada manusia saya minta maaf. Kalau ada salah tolong bantu, atau kesalahan saya dalam menyampaikan, kekeliruan saya dalam menyampaikan bisa disampaikan di kolom komen. Karena itu pure beberapa dari pengalaman saya dan beberapa dari jurnal atau referensi yang saya dapat, seperti yang bisa kita lihat saat ini gitu. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan bermanfaat buat kita semua. Dan jika ada kesalahan atau kekeliruan saya ini bisa disampaikan di kolom komen, saya terima itu apapun itu komennya, dan biar bisa jadi pelajaran juga buat saya dan kita semua. Lebih dan kurang tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.